Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Haris Nugraheni dari kelas 11 IPS 3. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang latar belakang dan bagaimana terjadinya konflik Timur Tengah, yaitu Perang Iran dan Irak. Kalian tahu gak sih, dulu pada tahun 1980 terjadi sebuah peperangan antara negara Irak dan Iran. Konflik Timur Tengah ini terjadi sekitar 8 tahun lamanya, yaitu bermulai dari tahun 1980 sampai 1988. Latar belakang terjadinya peperangan ini bermula ketika pasukan Irak menerobos perbatasan Iran pada tanggal 22 September 1980. Akibat masalah perbatasan yang berlarut-larut antara kedua negara dan juga kekhawatiran Saddam Hussein atas perlawanan Syah yang dibawa oleh Imam Khomeini dalam revolusi Iran. Pernyataan perang, tentaranya gagal dalam misi mereka di Iran dan akhirnya serangan mereka dapat dipukul mundur Iran. Walaupun PBB meminta adanya gencatan senjata, pertempuran tetap berlanjut sampai tanggal 20 Agustus 1988. Pertukaran tawanan terakhir antara kedua negara ini terjadi pada tahun 2003, mengubah wilayah dan situasi politik global. Dan Irak menimbulkan beberapa dampak ekonomi, di antaranya: 1. Perekonomian Irak mengalami kehancuran serta terkena blokade ekonomi dan sanksi dari PBB. Kerugian besar bagi kedua belah pihak. Dari segi material, jumlah kerugian material bagi masing-masing negara diperkirakan mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat. 3. Jumlah kerugian lebih besar harus ditanggung Irak, yang selama perang memang aktif mencari pinjaman uang untuk menambah persenjataan. Selanjutnya, dampak di bidang politik antara lain: 1. Amerika Serikat semakin kuat pengaruhnya di Timur Tengah. 2. Adanya sikap anti-USA dari pihak Irak atau Amerika Serikat. 3. Proses jalannya pemerintah di kedua negara menjadi kurang efisien dan terhambat karena adanya perang ini. Dan ketiga, dampak di bidang sosial, yaitu perpecahan di negara Arab menimbulkan rasa tidak nyaman dan suasana kehidupan sehari-hari yang tegang dan tercekang yang disebabkan adanya peperangan. Dalam terjadinya perang Iran dan Irak, Indonesia berperan dengan mengirimkan pasukan militer bernama Koma atau yang disebut dengan Kontingen Garuda. Pasukan tersebut bertugas sebagai mencegah pelanggaran-pelanggaran, mencegah status quo, mengawasi evakuasi pasukan dan alat-alat perang, serta mengawali pertukaran tawanan. Perang Iran dan Irak ini tidak ada yang menang ataupun yang kalah. Hingga akhirnya perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima revolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 tahun 1988. Pada revolusi tersebut, Iran diminta untuk melaksanakan gencatan senjata, mengarah pada Perjanjian Algiers yang sudah disusun sejak tahun 1975. Perjanjian Algiers adalah perjanjian antara Irak dan Iran yang dipelopori oleh Presiden Algiers. Perjanjian tersebut bertujuan untuk meredamkan perselisihan kedua negara. Pada perjanjian ini dipertemukanlah petinggi dari kedua negara, Saddam Hussein dari Irak dan Shah Reza Pahlavi dari Iran. Perjanjian Algiers ditandatangani pada tahun 1975. Seharusnya pemimpin di negara tersebut dapat menjadi patriot sejati bagi tanah airnya. Namun, patriotisme dan nasionalisme yang positif tidaklah boleh menghalang-halangi para pemimpin itu jika hendak menyelesaikan masalah sedamai mungkin. Paling tidak bukan memilih perang sebagai satu-satunya cara. Saya yakin political and diplomatic recourse masih tersedia. Saya yakin masih ada jalan untuk mencegah terjadinya peperangan. Sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.